nih PTV. Ini V ya, cuma mereka karena brandnya begini PTV gitu, Mikey gitu ya. Nih Public Transport Victoria. Oke, nah ini kartu penting buat dibawa kemana-mana untuk pakai public transport. Oke, selamat siang, balik lagi dengan gue Gino Manhutu. Dan seperti biasa slogan gue, "Watau!" Oke guys, udah sekian lama aku nggak pernah buat video YouTube lagi ya. Karena kebetulan aku dari pertama kali datang ke Australia ini, khususnya di Melbourne, agak sibuk ya. Karena sekolah, terus tugas-tugas sekolah yang super banyak sambil kerja gitu kan. Jadi ya mungkin teman-teman yang sudah tahu situasinya di Australia mungkin tahulah situasinya bagaimana. Kita ada waktu luang gitu kan buat ngerjain hal-hal pribadi kita gitu, asik. Jadi mungkin yang udah ngikutin aku dari dulu, sorry buat kalian karena udah lama aku nggak upload video, tetapi sekarang ya mungkin ada waktu senggang sedikit, aku sudah mulai untuk buat beberapa video. Jadi ya karena sudah 1 tahun lebih sedikit ada di Melbourne ini, jadi aku bisa nge-share sedikit pengalaman selama ada di Melbourne. Jadi aku udah bagi beberapa poin, mungkin aku bisa share sama teman-teman. Karena kan sebelumnya aku sebelum datang ke Melbourne, aku ada di Macau, kerja di hotel di Macau. Terus aku udah share beberapa informasi juga selama aku ada di Macau. Nah sekarang aku ada di Australia dan sudah lewat 1 tahun. Jadi ada ya beberapa situasi yang sudah yakin untuk aku kasih informasi ya buat teman-teman. Mungkin ada yang pengen ke Australia ataupun berliburan ke Australia, terus informasi mungkin kayak public transportation atau mobile plan, data segala macam lah ya kalau misalkan kalian mau liburan gitu kan. Nah memang kebetulan aku udah nyiapin beberapa tema yang mau aku bahas, which is kayak gimana cara berkendara motor ataupun mobil di Melbourne, ataupun misalkan kalian kalau mau cari sekolah di Melbourne itu bagaimana, ataupun cari sekolah di Australia itu bagaimana. Terus kayak aku ada pengalaman pribadi, anakku lahir di sini itu situasinya bagaimana. Terus misalkan kalian memang punya work right, visa yang memang buat kalian able buat kerja di sini, itu gimana cari kerjanya, lewat apa, terus bagaimana CV ataupun kurikulum vitae atau resume yang harus kalian siapkan, terus pengalaman hidup di Melbourne ini gimana gitu. Jadi itu poin-poin yang aku bahas nanti akan dibagi ke beberapa video lainnya gitu. Jadi aku nggak mungkin bahas semuanya di satu video ini karena terlalu panjang, ngeditnya lama ya. Jadi satu tema aja dulu hari ini, oke? Jadi mohon maaf sekali lagi karena memang lama saya tidak upload, jadi baru sekarang bisa upload. Jadi hari ini temanya aku akan ngebahas tentang cara kita memilah mobile ataupun memilih mobile plan, ataupun kita menggunakan public transport yang ada di Melbourne ya. Aku ini lebih khusus membahas tentang Melbourne ya karena aku stay-nya di Melbourne. Jadi tapi in general kalau misalkan pun kalian datang ke city lain atau state lain yang ada di Australia, pada umumnya sama ya, karena nama providernya aja yang berbeda, tetapi cara
caranya sama, gimana caranya untuk menggunakan semuanya itu gitu. Oke, nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja. Oke, so kita bahas dulu tentang mobile phone data yang ada di Melbourne. Oke, jadi di saat kalian sampai di Melbourne kan sudah umum ya, orang kalau sampai sini kalau nggak ada mobile data bingung, nggak bisa ngabarin keluarganya, ataupun nggak bisa ngabarin pacar, ataupun nggak bisa ngabarin istri atau suami, iya nggak sih? Jadi apalagi terlalu excited udah sampai di Melbourne, terus kita pengen ngambil video ataupun foto buat di share gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita pakai public wifi, mungkin ada beberapa orang tahu lah ya, kalau pakai public wifi itu terkadang nggak terlalu safety gitu kan, karena kan kita ada mobile banking dan segala macam yang ada di HP kita gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi hacker-hacker itu yang ada di luar sana, jadi mobile data itu paling penting guys, oke? Nah, untuk beberapa mobile data ini banyak sekali, banyak banget yang murah ada. Aku kasih contoh nih. Aku kasih contoh mobile data yang paling murah itu ada namanya TPG gitu ya, TPG gitu. Nah, TPG itu dia menawarkan 45 GB. Banyak banget per bulan. Gila, 45 GB per bulan kalian bisa pakai apa tuh? Hanya $15 atau 150.000. Oke, nah itu salah satu aja, gue nggak mau bilang salah duanya, kebanyakan. Jadi intinya di Melbourne itu ada 5 mobile data yang terkenal itu Telstra. Gue masukin brandnya di bawah samping ini ya, bukan di bawah samping. Telstra, Optus, terus Vodafone, terus Virgin, terus Amazon. Itu aja ya. Sementara ini yang paling banyak digunakan di Melbourne ada 5. Oke, ya. Gue sambil nyontek di sini ya. Soalnya gue nggak bisa simpan semuanya di sini terlalu banyak. Oke, mending gue ngeliat buat gue sampai ini kan. Oke, jadi 5 mobile data ini yang memang paling banyak. Aku nggak bisa ngasih rekomendasi mana yang lebih baik karena masing-masing mobile data ini emang banyak kelebihannya dan banyak kekurangannya juga. Contoh, gua pakai Telstra. Gua cuma bisa pakai Telstra yang 15 GB per bulan. Dan harganya itu $35 per bulan. Atau 350.000 per bulan. Gue cuma bisa pakai 15 GB. Kenapa seperti itu? Sedangkan banyak yang offering kita pakai yang gigabyte-nya lebih banyak tetapi lebih murah. Alasannya kalau buat gua, Telstra itu sama kayak Telkomsel di Indonesia guys. Mau kalian ada di pelosok bumi planet manapun yang ada di Australia ataupun Melbourne ataupun Victoria State ini, kalian tetap dapat sinyal walaupun cuma 1 pentung. Oke. Jadi itu pengalaman yang gue dapet ya. Jadi kayak teman-teman gue ada beberapa yang pakai mobile data yang lain, begitulah, sinyalnya agak-agak hilang gitu, jadi susah gitu ya. Nah itu yang membuat beda, tapi memang agak lebih sedikit menguras dompet ataupun menguras mobile banking. Tapi ya itu pengalaman pribadi gue, makanya gue sampai sekarang pakai Telstra. Terserah buat kalian nanti datang ke sini bagaimana baiknya kalian, tapi ya itu 5 tadi tuh gue udah informasiin ke kalian. Nah, terus terlepas membahas masalah mobile phone data, gue juga mau bahas masalah public transport yang ada di Melbourne ataupun yang ada di Australia gitu ya. Tapi gue lebih khusus ngomong ke Melbourne sih, ataupun Victoria State ya. Oke,
Public transport yang ada di Victoria, Victoria State, itu ada train, ada bus, ada tram. Oke. Nah, 3 ini udah paling lumrah ya yang dipakai sama orang-orang pada umumnya. Maaf, selek gua diminum kopi kebanyakan. Nah, jadi di saat kalian datang ke sini, udah pasti dong kalian pasti akan menggunakan public transport, ya kan? Nah, public transport di sini harus menggunakan kartu. Bentar, gue cek ada nggak nih? Oh, iya, gue bawa dompet, guys. Nah, public transport di sini, oke. Biasanya beberapa state yang ada di Australia itu beda-beda ya, nama brand penyedia public transportnya. Nah, kita ada di Victoria, gua ada di Victoria. Dia namanya nih PTV. Ini V ya, cuma mereka karena brandnya begini PTV gitu, Nike gitu ya. Nih Public Transport Victoria. Oke, nah ini kartu penting buat dibawa kemana-mana untuk pakai public transport. Jadi kalian cuma punya satu kartu ini aja, kalian udah bisa pakai kemanapun terserah kalian gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai tren, contohnya kalian mau pakai kereta gitu dari satu lokasi ke lokasi lain gitu kan. Jadi kan kalian tinggal masuk, kalian tinggal nge-tap, kalian namanya touch on, orang-orang di sini bilang touch on gitu kan. Touch on itu berarti kalian masuk ke area public transport. Terus habis kalian naik keretanya itu, kalian sampai di tempat tujuan kalian. Habis itu kalian keluar harus ngelewatin gate lagi. Nah itu pakai ini lagi, tap gitu ya. Nggak boleh pakai kartu beda guys. Jadi kalau kalian udah masuk pakai kartu ini, kalian harus pakai kartu yang sama lagi buat keluar. Karena apa? Kartu kalian ini terrecord di dalam sistem public transport itu bahwa kalian udah touch on dan touch off gitu. Kalau kalian cuma touch on, kalian nggak touch off, nah biayanya kalian itu akan kekuras, oke? Karena mereka menganggap kalian masih on, dalam artian kalian masih menggunakan public transport, terus sampai kalian belum touch off, itu ludes lah uang kalian gitu ya. Nah terus kalau misalkan kalian mau pakai kalian mau pakai bus, sama juga. Jadi kalian naik bus gitu kan, nanti ada mesin kotak. Biasanya di public transport itu selalu ada mesin kotak yang selalu ada layarnya di depan, dia bilang please touch on and please touch off gitu. Kalau kalian naik bus biasa keluarin kartu ini, langsung tip gitu kan, habis itu duduk deh cantik, habis itu kalian sampai di tempat tujuan, kalian turun, kalian tip lagi ke mesinnya gitu, terus aman deh kalian keluar, oke? Kalau kalian naik tram, tadi kan gue udah bilang tram, terus gue udah bilang bus, terus sekarang tram, oke? Mungkin kalau buat teman-teman yang ada di Indo kan mungkin belum tahu, mungkin ada beberapa yang belum tahu tram. Nah tram itu yang mana bentuknya kayak kereta, tetapi transport yang dipakai di jalan raya loh, mantep ya gitu. Jadi nanti buat lebih lengkapnya kalian bisa browsing tram itu seperti apa sih, oke? Nah jadi kalian kalau misalkan naik tram itu ada banyak option ya. Contoh nih, kenapa gue bilang banyak option, karena tram itu dia akan ke beberapa tempat yang ada di dalam sekitar kota ataupun di luar kota, tapi jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kalau yang udah terlalu jauh itu harus naik kereta, bukan tram. Jadi tram itu memang transportasi yang ada ngelewatin kota dan luar kota
tapi nggak terlalu jauh dari kota. Nah, kalau kalian naik tram di saat kalian ada di dalam kota itu gratis, guys. Oke, gratis alias free. Jadi kalian nggak perlu ngetap pakai ini. Oke, nanti biasanya di tram itu ada tuh announcement. Kalian dia biasanya nginfoin you are in free zone, which is kita nggak perlu buat ngetap. Nah, tapi di saat ada dia udah mau keluar dari daerah kota itu, dia akan nginfoin, please touch on your my key because you will going out from free zone gitu. Nah, itu nanti kalian harus touch on kalau kalian memang ke lokasi yang ada di luar dari free zone. Nah, sekarang gimana kalau kalian naik transport itu kalian nggak ngetap, nggak tap on dan nggak tap off? Bisa banget guys, kalian bisa naik aja free gitu, kalian nggak usah bayar, bisa. Tapi oke, ada tapinya nih ya. Di saat ada pengecekan, karena pengecekan ini intens banget ya, jadi ada orang nih dia pakai jaket, ini orangnya nggak cuma satu, biasanya ada 3 atau 2 gitu ya. Dia naik ke public transport itu, dia bawa satu mesin, dia cek orangnya satu-satu gitu. Dia akan nanya, can I have your ticket gitu kan. Nah, kalau dia bilang can I have your ticket, ini yang ditanya. Oke, dia akan ngetap mesinnya dia di atas ini, tit gitu kan, udah bunyi. Terus dia ngecek gitu, kalau hijau itu biasanya pas gitu lah. Pas itu dalam artian kalian udah touch on sebelum kalian naik public transport itu, aman kalian lewat. Tapi kalau kalian nggak bawa ini dan kalian naik secara free tanpa ada touch on, kalian biasanya akan di holding sebentar, dibawa ke dipisahkan sebentar lah buat di investigasi sedikit. Kalian dicatat namanya, terus datanya kalian dicatat. Habis itu kalian harus bayar fee atau denda, yang mana gue sih belum pernah ya, karena kan gue orang baik ya nggak sih, selalu tap dong gitu. Jadi yang gue denger nih, kalian tuh bayar denda sekitar 150 sampai 300, which is 150 itu 1.500.000 sampai 3 juta. Itu oke guys, itu banyak ya, itu banyak. Kalian buat duit makan itu udah lebih dari cukup. Oke, jadi itu ya saran gue, kalau misalkan kalian mau naik public transport jangan yang caranya seperti itu ya, karena kita kan ada di negara orang, kita harus jadi warga negara yang baik lah ya, untuk selalu melakukan yang seharusnya dilakukan gitu. Sampai muncrat di lar gua kan. Nah, jadi gitu ya guys, tolong diikuti aturan-aturan yang ada. Jadi jangan membawa sifat-sifat yang ya terjadi di rumah dibawa ke sini gitu. Oke. Ya, jadi 18 menit sudah lewat, terlalu lama gua ngomong kayaknya. Cuma segitu aja dulu informasi yang mau gua sampaikan. Jadi kalian stay tune aja dulu di sini, karena ada beberapa tema lagi yang akan gua bahas, which is ini mungkin menarik untuk diikuti. Oke? Ya menurut gua, tapi nggak tahu menurut kalian. Oke guys. Oke, jadi sampai situ aja. Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, selagi aku tahu untuk menjawabnya, aku akan coba jawab. Tapi kalau aku nggak terlalu bisa ngejawabnya, mohon maaf lahir dan batin. Aku mungkin nggak bisa untuk nge-reply itu komennya kalian ya. Oke guys, stay safe semuanya, walaupun COVID sudah tidak ada, tetapi ya alangkah baiknya kita tetap berhati-hati, tetap pakai hand sanitizer mau kemana-mana keluar. Oke, salam buat keluarga kalian masing-masing, and have a nice day. See ya.